Halo, nama saya FM Venesia dengan NPM 2151103, jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Melalui video ini saya akan membedah, menganalisis salah satu putusan KPPU dengan batu uji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan yang saya ambil adalah putusan KPPU nomor 5 KPPU-M 2022 tentang dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Inti Sawit. Nah, dari judulnya kita sudah bisa tahu nih bahwa terlapornya itu adalah PT Lestari Gemilang Inti Sawit, yang selanjutnya kita sebut saja dengan PT terlapor ya. Dia mengakuisisi, mengambil saham PT Nabati Agro Subur, selanjutnya kita sebut saja dengan PT NAS. Objek perkaranya adalah keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham atau akuisisi PT NAS oleh PT terlapor. Pada tanggal 15 Juli 2015, PT terlapor melakukan pengambil alihan saham atau akuisisi PT NAS ini sebanyak 95%. Nah, diketahui bahwa tujuan dari pengambil alihan saham ini atau akuisisi ini adalah untuk meningkatkan aset atau kepemilikan properti dari PT terlapor. Berikut adalah tabel komposisi pemegang saham PT NAS dari sebelum dan sesudah akuisisi. PT terlapor ini diduga untuk melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, untuk menguji apakah PT terlapor ini melanggar pasal tersebut, ada beberapa unsur yang harus kita analisis, kita bedah apakah telah dilakukan unsur ini dan dapat dikatakan dia melanggar pasal 29 ini. Apa saja unsur-unsurnya? Nah, jika dilihat dari pasal 29 sendiri, penggabungan atau peluburan badan usaha atau pengambil alihan saham sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil alihan tersebut. Nah, dari pasal ini kita sudah bisa mendapatkan beberapa unsur ya untuk dia dikatakan bisa melanggar pasal ini. Yaitu yang pertama, pengambil alihan saham. Yang kedua adalah nilai aset dan atau nilai penjualan melewati jumlah tertentu. Dan yang ketiga adalah melaporkannya kepada komisi selama-lamanya 30 hari. Nah, 3 unsur ini nanti akan kita bedah satu persatu apakah PT terlapor ini telah memenuhi 3 unsur ini untuk dapat dikatakan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, pengambil alihan saham. Apa sih yang dimaksud dengan pengambil alihan saham? Nah, kita bisa lihat dari pasal 1 angka 3 PP nomor 57 tahun 2010 yang diatur mengenai makna pengambil alihan tersebut. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Nah, untuk dikatakan dia akuisisi, dia harus menjadi saham mayoritas dan juga harus ada berpindahnya pengendalian perusahaan tersebut. Nah, pada tanggal 15 Juli 2015, PT terlapor kan mengakuisisi PT NAS nih sebanyak 95% dan tadi sudah ditunjukkan tabel komposisi pemegang sahamnya sebelum dan sesudah akuisisi. Nah, dapat dilihat bahwa PT terlapor ini telah menjadi mayoritas pemegang saham dari PT NAS dan telah mengakibatkan perpindahan pengendalian badan usaha tersebut, pengendalian perusahaan tersebut. Nah, jadi unsur dari pengambil alihan telah dipenuhi dalam kasus ini. Nah, yang kedua adalah nilai aset dan nilai penjualan tertentu. Berapa sih nilainya ya? Pertanyaannya itu ya. Dalam pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010 ada dikatakan nih jumlah tertentu. Itu nilai asetnya adalah sebesar 2.500 miliar rupiah dan atau nilai penjualan sebesar 5 triliun rupiah. Nah, perlu diingat bahwa nilai gabungan aset dan nilai gabungan penjualan ini itu tidak hanya dilihat dari para pihaknya, maksudnya yang diakuisisi dan mengakuisisi, tidak hanya dari gabungan itu. Jadi kita harus lihat dulu dari induk perusahaannya atau perusahaan yang bersangkutan lah, bisa secara vertikal juga. Nah, di kasus ini PT terlapor ini itu ada induk perusahaannya yaitu Bumi Taima Agri Ltd Group.
Nah, jadi kita harus lihat nih gabungan nilai aset dan nilai penjualan itu dari induk perusahaannya yaitu Bumi Taima Agri Ltd Group dengan PT NAS ini. Oke, sekarang setelah dilihat nih ada tabelnya nih, nilai aset gabungan dan juga nilai penjualan gabungan. Yang melewati pasal 5 tadi itu hanya nilai gabungan aset ya, gabungan nilai aset ya, yang sudah melewati 2.500 miliar rupiah. Nah, nilai penjualan gabungannya tidak melewati karena masih belum mencapai 5 triliun ya. Jadi karena di pasalnya itu adalah dan atau, maka satu saja terpenuhi, itu yang satu lagi tidak terpenuhi itu tidak apa-apa. Itu termasuk setelah memenuhi unsur melewati nilai jumlah tertentu. Oke, unsur ketiga adalah unsur wajib melaporkannya kepada KPPU. Nah, sini sudah tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Junto pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa kalau sudah melewati nilai tertentu tersebut harus dilaporkannya ke KPPU maksimal 30 hari setelah pengambilan saham tersebut. Nah, dalam kasus ini PT terlapor mengakuisisi mengambil saham PT NAS itu pada tanggal 31 Juli 2015. Nah, seharusnya jika dihitung paling lambat 30 hari setelah tanggal tersebut adalah tanggal 11 September 2015. Namun, PT terlapor ini baru melaporkannya pada tahun 2021, tanggal 6 Mei. Maka sudah telat sebanyak 1.361 hari kerja. Jadi, unsur terlambat melaporkannya ini sudah terpenuhi. Selain melihat 3 unsur tadi yang sudah terpenuhi, kita harus melihat satu unsur terakhir lagi nih, yaitu unsur pengecualian. Apabila kasus ini termasuk dalam pengecualian, maka 3 unsur tadi yang telah dipenuhi itu tidak dapat dihitung untuk melanggar ketentuan pasal 29 ini. Nah, pasal pengecualian itu ada di pasal 7 PP nomor 57 tahun 2010. Pengecualiannya itu hanya untuk kepada badan usaha yang melakukan akuisisi, penggabungan, peleburan itu yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi itu ada di pasal 7 PP nomor 57 tahun 2010. Nah, jika dilihat dari komposisi pemegang saham antara PT terlapor dan PT NAS ini tidak ada hubungan afiliasi sama sekali. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kasus ini tidak termasuk dalam pengecualian dan telah terbukti melanggar pasal 29 ini karena telah memenuhi 3 unsur yang tadi sudah kita analisis. Yang pertama adalah unsur pengambil alihan, yang kedua adalah unsur melewati jumlah atau nilai tertentu, yang ketiga adalah unsur wajib melaporkannya kepada KPPU paling lambat 30 hari. Nah, 3 unsur ini telah terpenuhi, dia dikatakan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga majelis hakim pada putusan ini membuat amar putusan sebagai berikut. Dan terlapor seharusnya dikenakan sanksi administratif sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan dan paling tinggi 25 miliar rupiah. Tapi karena terlapor telah mengakui keterlambatannya bukan karena kesengajaan dan ada beberapa faktor peringan lainnya, maka hakim memutuskan untuk dikurangi dendanya. Sekian video saya hari ini. Semoga video ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa.